Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Dr. Hewan Muhammad Irfan Sabri dalam channel YouTube Dr. Hewan Irfan. Semoga saya menjumpai teman-teman semua selalu sehat, bahagia, sejahtera, tercukupi semua kebutuhannya dan tercapai semua niat mulianya. Jadi teman-teman, sekarang saya berada di pasar ternak Selagalas. Jadi di sini akan saya tunjukkan ciri-ciri sapi yang sah untuk dikorbankan. Jadi ada beberapa poin penting nanti yang akan kami sampaikan di sini untuk memenuhi syarat sebagai hewan korban. Jadi teman-temanku semua, mumpung suasana pasar masih lengang dan suara sepi dan tidak berisik, saya akan sedikit menjelaskan cara sebelum kita melakukan kurban. Jadi sebelum kita melakukan kurban, kita harus terlebih dahulu memilih hewan yang baik untuk dikorbankan. Dalam Islam, memilih hewan kurban tidak boleh sembarangan. Kita harus memperhatikan kesehatannya. Kita ada juga beberapa poin yang penting yang disyaratkan untuk memilih hewan korban. Mungkin yang perlu saya jelaskan di sini, yang pertama yang termasuk syarat hewan korban adalah termasuk dalam bahimatul an'am. Jadi ini maksudnya yang diperbolehkan dalam syariat Islam itu adalah binatang ternak ya teman-teman ya. Di sini yang termasuk binatang ternak ada unta, tapi kalau di Lombok tidak ada unta ya teman-teman ya. Saya yakin juga di Jawa juga tidak ada unta. Tapi kalau ada silahkan tulis di kolom komentar aja ya teman-teman ya. Tinggal bilang ada aja. Jadi kemudian sapi, kemudian kambing dan domba. Dan tentu tidak diperbolehkan mengorbankan hewan dalam keadaan sakit. Nah, terus yang kedua, diperolehnya secara halal. Nah, di sini udah jelas bahwa syarat yang kedua ialah bagaimana status kepemilikan hewan dan prosesnya. Bagaimana untuk mendapatkan hewan itu. Intinya hewan kurban tersebut harus didapati dengan cara halal dan bukan merupakan hewan curian atau dibeli dari hasil uang haram seperti hasil judi dan riba misalnya. Kemudian yang nomor ketiga sebagai syarat untuk hewan kurban teman-teman, sehat dan tidak cacat. Nah, di sini akan saya tunjukkan syarat sah untuk kurban adalah sehat dan tidak cacat. Jadi yang perlu kita perhatikan di sini mulai dari matanya itu jernih, dia biasanya yang sehat itu jernih. Kemudian di telinganya itu dia bersih juga. Kemudian
Kita lihat di hidungnya. Apabila terjadi gangguan pernafasan, misalnya dia kena infeksi saluran pernafasan, dia akan kelihatan ingusnya. Jadi kalau misalnya sakit sesuatu juga, misalnya dia di mulutnya ada infeksi, misalnya ada kayak kemarin ada infeksi, ada wabah penyakit mulut dan kuku, di situ akan kelihatan sekali di mulutnya yang berbuih dan air liurnya keluar berlebihan. Kemudian kita berlanjut ke badannya. Badannya akan kelihatan mulus seperti ini ya teman-teman ya. Seperti ini, mulus, bagus. Jangan sampai ada infeksi atau apa di tubuhnya. Nah, di sini apalagi sekarang ada penyakit kulit yang juga lagi merebak di Jawa. Jadi alhamdulillah kalau di Lombok ini belum ada yang kasus lumpy disease, LDS, lumpy disease syndrome. Jadi kemudian teman-teman kita akan beranjak ke teracak-teracaknya. Ini kaki-kakinya semua normal teman-teman. Ya gitu ya. Cara memilihnya gampang sekali untuk mengetahui bahwa sapi itu normal kakinya. Itu bisa kita lihat waktu dia jalan atau dia waktu tegak berdiri kayak gini. Biasanya kalau dia waktu berjalan dia pincang, kemungkinan ada gangguan di kaki-kakinya teman-teman. Kemudian kita berlanjut ke belakang teman-teman, ini untuk mengetahui bahwa sapi ini layak untuk jadi hewan kurban. Kemudian untuk selanjutnya kita akan memeriksa bagian anusnya teman-teman. Anusnya biasanya ada gangguan di anusnya ini, ada bekas kotorannya ya. Jadi kalau dia diare, pasti di belakangnya ini ada belepotan untuk bekas kotorannya. Tapi di sini kelihatan bersih, ini juga sampingnya bersih. Tapi yang belum kita periksa di sini adalah giginya ya teman-teman ya, untuk kita lebih meyakinkan layak atau hendaknya ini sebagai hewan kurban. Kebetulan teman-teman itu sudah banyak yang datang, jadi nanti kita akan lihat semua. Jadi ini saya lanjutkan teman-teman syarat yang keempat. Nah sekarang ini di usia. Sekarang di usia sesuai syariat. Jadi kita akan memeriksa sapi ini layak atau tidaknya sebagai hewan kurban. Saya dibantu ini sama Pak Muhammad Mulyadi, ya, dia sudah setuju bahwa saya ini mensyuting dia. Kita akan berusaha karena besar kecilnya sapi kadang-kadang berpengaruh oleh tata laksana pola pakannya. Jadi umur kadang-kadang dia kecil tapi sudah besar sapinya. Ini kita akan periksa cukup enggak untuk sebagai hewan kurban. Nah, di sini Pak Muhammad, kalau gitu kita minta tolong dibukakan mulutnya, nggih. Dibukakan mulutnya yang kanan, nggih. Yang kanan. Ya ini Pak Muhammad. Jadi ini kita lihat teman-teman. Ya. Kita lihat teman-teman. Oke. Nah, ini teman-teman belum berentong ini. Belum tergantikan, coba sekali lagi. Oke. Nah, udah. Belum tergantikan gigi serinya. Jadi, nah di sini usianya belum cukup untuk dikorban. Belum cukup umur untuk dikorban. Jadi jelas sekali kelihatan bahwa ini di umurnya belum kelihatan. Coba Pak Muhammad, kita minta tolong yang besar itu, coba
Itu tapi betina ya? Oh betina, enggak. Ya, nanti yang jantan aja. Karena itu betina teman-teman, jadi kurang anu saya untuk kita periksa lebih lanjut. Jadi saya lanjut. Ini saya sama. Jadi salah satu cara kita untuk mengetahui umur sapi adalah dengan memeriksa giginya. Dengan memeriksa giginya, di sini saya akan dibantu karena tadi sudah kita periksa semua tubuh-tubuhnya yang sehat. Kita berbantu sama Bapak Muhammad Mulyadi sekarang untuk memeriksa mulut sapinya. Kita periksa giginya. Coba minta tolong Pak Mulyadi dibuka. Jadi ini teman-teman. Nah ini teman-teman lagi sedikit ya. Jelas sekali ini bahwa ini belum tergantikan gigi serinya teman-teman, jadi belum layak untuk di hewan kurban, sebagai hewan kurban. Ini belum mencapai 2 tahun, paling umurnya 1 tahun 4 bulan atau 1 tahun setengah. Jadi yang ini jelas kalau misalnya di giginya kita periksa, akan jelas sekali umurnya seberapa, jadi seberapa tahun atau seberapa bulan. Jadi karena gigi tidak bisa dimanipulasi. Kalau badan, kalau cukup kebutuhan makanannya cukup dan berlebihan, dia biasanya gendut. Coba ya kita berandai-andai aja. Ini yang sebelah, yang ini betina ini saya akan periksa umurnya berapa tahun. Kalau misalnya ini jantan, kita akan ketentukan umurnya. Nah, bisa sudah buka mulutnya yang itu, Pak Mulyadi? Nah ini kita dibantu sama Pak Mulyadi. Bentar, kita akan periksa mulutnya yang ini. Ya, ini teman-teman, ini besar-besar sudah giginya ini udah 1, 2, 3 tahunan lebih. Ini udah tergantikan semua nih gigi serinya. Ini udah umurnya, kemungkinan dia sudah melahirkan juga ini. Kalau umurnya segitu dia udah melahirkan. Jadi cepat sekali kita ketahui dari melihat giginya. Seperti ini ya teman-temanku yang baik hati semuanya, rupa sapi Bali yang ada di Mataram, NTB. Jadi sapinya lumayan bagus-bagus. Jadi saya akan mencari sekarang rupa sapi jantan yang layak sebagai hewan kurban. Ya, ini juga karena belum saya periksa giginya, jadi kita belum terlalu yakin. Ini, jadi kita akan mencari dulu siapa yang bersedia untuk disorting. Ya, ini mau dibawa ke apa namanya? Ke penggembalaannya. Enggak, bukan dia di sini dia. Nah, teman-temanku semuanya, ini ada bapaknya yang bersedia untuk dilakukan pemeriksaan sapinya. Jadi di sini saya akan periksa gigi sapi ini untuk layak enggak sebagai hewan kurban. Jadi ini seperti yang saya jelaskan tadi, setelah kita periksa seluruh tubuhnya, kita sekarang untuk menentukan umurnya. Berapa umurnya sapi ini. Jadi lamu menu je Pak, nyandang tolong dibuka yang tergigi sak belik nu Pak, coba. Nggih, coba. Teka aduh, si dia masa ada takut-takut si sampi. Sila semendak dang. Nah kepada ada. Nah semendak dang. Oh. Tak.
Bentar. Dah ke anu kiri kanan. Dah tali jeluk entan, dah tali jeluk entan. Dah lepas saja, Pak. Dah jeluk. Saya contohkan teman-teman, kalau misalnya ada gangguan penyakit kayak gini, ini salah satu dia kurang sehat, harus disembuhkan dulu baru layak untuk sebagai hewan korban. Ini kalau dia ada gangguan sedikit kayak gini, tidak boleh dalam Islam. Jadi ya kayak gitu, ada gangguan sedikit harus disembuhkan dulu. Ini soalnya diganti. Oh, dia parah teman-teman. Dia luka teman-teman, ini karena tali selusuknya, kalau bahasa Lomboknya. Tali selusuknya itu terlalu tajam dibuat. Ini juga ya kayak gini, ini kurang layak sebagai hewan korban. Kemudian yang ini kita akan melihat sekarang di mulutnya. Jadi kita lihat ya sang ya. Bentar, bentar yang ya. Tasang ya. Oh ya, tasang. Oh Chan, coba ya, sila menunjuk. Nah sebentar. Enggih, digenti Anda selusuk nanti apa? Oh, kan masih kuat, Nah ini teman-teman, kita akan dibukakan sama Pak siapa? Nah ini kelihatan sekali teman-teman. Pak Suhaimi, ini Pak Suhaimi. Ini dia tadi sudah kelihatan sekali, dia tergantikan gigi serinya. Dia besar sekali giginya ini, dia besar sekali, kelihatan sekali. Nah ini sekali lagi. Nah ini teman-teman tuh dia teman-teman ya, jelas sekali. Jadi itu yang salah satu syarat dalam syariat Islam, supaya dia layak untuk dikurbankan. Jadi demikian teman-teman yang bisa saya sampaikan. Jangan lupa like dan subscribe di channel YouTube saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.